Oke, oke, ya, thank you tanggapannya. Sekarang saya yang memberikan tanggapan ya untuk kelompok 8. Eh, ini kan dibuatnya dari sebelum hari ini kan. Nah, kira-kira kalau dari penjelasan saya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi, menurut kalian sendiri gimana nih kelompok 8? Izin masuk Ibu. Silakan. Jadi sebenarnya kita dari awal tuh bingung ya Bu untuk jasa rantai Hmm. pasok jasa sendiri tuh kayak gimana. Nah kita tuh ada nyiapin dua sebenarnya. Next slide dong, Indah. Nah ini Bu sebenarnya tuh awalnya mau ini. Jadi dimulai dari supplier. Nah suppliernya ini konten produksinya itu Aquastar. Kemudian kita melakukan proses produknya itu dari videographer dan fotografer. Kemudian selanjutnya itu desain produk dan editingnya itu dari editor maupun desainernya, editor video atau yang desainernya. Kemudian kita lanjutin ke distribusi. Nah, distribusi ini itu kita melalui sosial media. Ada Instagram, TikTok, kemudian YouTube maupun Facebook. Nah, di distribusi ini setelahnya itu kita bisa langsung ke customer atau konsumen. Yang customernya itu tadi udah jelasin ya, nelayan, pedagang pasar, terus kemudian pembudaya. Nah, kita juga bisa habis distribusi itu kita ke retailing. Retailing ini kalau untuk jasa sendiri kita maksudnya itu menggunakan promosi, iklan, ataupun media partner. Nah, setelah retailing ini kita bisa menggunakan kita ke customer kembali. Kemudian kalau misalkan customer ini kurang kurang insight-nya itu kurang, jadi ada customer service ini itu dari kita sendiri Aquastar. Setelah itu bisa dilakukan recycling. Nah, recycling ini buat memperbaiki insight sosial media. Jadi nanti kembali lagi ke proses produk. Seperti itu, Bu. Oke, kalau menurut saya yang rantai pasok yang ini sebenarnya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi tuh rantai kegiatan sih menurut saya. Coba balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, kalau ini tuh rantai kegiatan, artinya dari awal dijelasin pertama, oke, pertemuan dengan konsumen, kemudian ada order masuk, desain, kemudian logo, produksi, kemudian ya ini pokoknya ini adalah rantai kegiatan dari awal sampai akhir sampai dapat revenue ya atau dapat eh, uang misalnya, kemudian masuk ke konsumen. Kalau slide yang berikutnya boleh. Nah, kalau ini lebih lebih masuk ke rantai pasok. Kalian kan jual jasa nih. Berarti oke, bolehlah masuk dari supplier, masuk ke proses produksi. Nah, kan yang memproduksi ini kalian sendiri kan. Artinya proses produksi itu termasuk di dalamnya desain, ada edit, ya nggak? Oke, kalau editing bolehlah bolak-balik konsumen sama kita gitu. Jadi ketika editing bisa konsumen, dia komplain bisa balik lagi ke kita. Tapi eh bentar. Tapi si designing produk sama editing ini masuk ke proses produksi. Jadi nggak usah dibuatin satu kotak lagi, ya. Dari processing ini masuk ke langsung distribusi. Nah, distribusinya ini kalau saya lihat sih di case kalian tuh kalian nggak punya distributor sih sebenarnya, nggak punya pedagang eceran, nggak punya distribusi, tapi langsung ke konsumen, ke customer, karena tadi customer langsung order ke kalian kan, nggak lewat perusahaan lain kan. Ya nggak sih? Kalau dari slide yang sebelumnya. Jadi dari proses produk ini sebenarnya langsung masuk konsumen. Nah, ketika nanti si barang itu bisa di recycling, itu menurut saya kurang pas sih kalau pakai skema recycling gini. Ini kalau yang recycling itu contohnya misalnya ini batu baterai. Nah, misalnya batu baterai udah dipakai konsumen, kemudian udah habis nih isinya, akhirnya dia buang kan. Nah, dari sampahnya itu bisa jadi supply kalian lagi untuk produksi yang baru. Nah, itu baru bisa pakai skema recycling. Tapi kalau misalnya kalian tadi kegiatannya, misalnya kalian bikin postingan Instagram untuk konsumen, kemudian mereka posting ternyata insight-nya kecil nih, akhirnya revisi lagi, akhirnya bikin lagi misalnya postingan yang baru. Itu tetap produk itu tetap ada di konsumen, artinya produknya nggak dibalikin ke kalian kan, nggak bisa jadi supply baru.
Ya, jadi nggak bisa ini jalur balik ke atas ke proses produk tuh nggak bisa. Nah, sekarang jadi kalau saya lihat tadi berarti dari supply masuk ke proses, dari proses langsung konsumen. Itu aja sih rantai pasok yang kalian punya. Kecuali kalian bisa punya retailer atau distributor. Caranya gimana? Caranya gini nih, contohnya kalau untuk bidang marketing ya. Kalian kan Aquastar ini berarti perusahaan yang membuat konten Instagram untuk marketing klien kan. Jadi klien yang punya produk minta dibuatkan konten Instagram, let's say, kemudian kalian bikinkan, terus dikasih untuk diposting di website mereka atau di Instagramnya mereka gitu ya. Benar nggak jasanya? Seperti itu bukan, Utami? Benar seperti itu, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Oke, berarti artinya kalian langsung ke customer dari yang udah dibuat itu langsung ke konsumen. Kalau mau pakai distribusi, itu contohnya gini, misalnya kalian artis nih. Kalian bisa ngiklanin, oke? Tapi kalian nggak langsung berhubungan sama online shop. Jadi online shop itu dia pakai ke agen, misalnya agen manajemen artis atau manajemen endorse. Nah, dari si manajemennya itu dia ngubungin ke artis. Nah, itu berarti si manajemen fungsinya sebagai distributor atau retailer lah, let's say. Ya, karena konsumen nggak langsung berhubungan sama artis gitu. Misalnya saya punya produk apa nih, kopi misalnya nih. Saya punya produk kopi, saya mau kopi saya itu diiklanin oleh siapa ya, Raisa misalnya. Nah, saya nggak punya kontak langsung ke Raisa, tapi saya lewat manajemen artis, manajemen endorse lah, let's say manajemen endorse. Terus saya hubungin mereka, oke, saya minta di endorse oleh Raisa, saya bayarnya ke kamu, ntar saya dapat produk fotonya itu dari kamu, dari manajemen endorse itu, tapi nanti mereka yang ngubungin Raisa gitu. Nah, di situ berarti si Raisanya itu berarti sebagai produsen, maksudnya produsen adalah dia yang memproduksi konten fotonya kan. Tapi si manajemen endorse-nya itu perusahaan manajemen endorse sebagai distributor atau retailer. Kalian sebagai customer gitu. Kalau yang saya lihat Aquastar ini karena berhubungan langsung sama konsumen, berarti dari produksi dari kalian langsung ke konsumen, nggak ada distributor atau nggak ada retailer di sini. Cuman PR-nya adalah tentukan siapa aja suppliernya gitu, konsumennya siapa aja misalnya, terus suppliernya siapa aja. Misalnya kalau mau bikin konten Instagram itu apa aja raw materialnya. Bisa misalnya raw materialnya kuota satu. Bisa misalnya subscription Canva yang premium untuk desain. Itu bisa jadi raw material. Bisa juga kita beli foto di Shutterstock misalnya. Untuk dapetin foto yang bagus ya, untuk bikin iklan kita ambil dari Shutterstock dan itu bayar, itu bisa jadi raw material. Berarti suppliernya itu satu misalnya provider, yang kedua provider SIM card misalnya, yang kedua Canva subscription, Canva let's say, terus yang ketiga Shutterstock misalnya sebagai supplier. Itu. Nangkep nggak kira-kira kelompok 8? Tolong berarti nanti diedit ini ya rantai pasoknya. Dibuat berarti 3 titik aja kalian yang punya. Kalian kegiatan ini gitu. Oke, makasih kelompok 8. Saya langsung ke kelompok 7 ya. Silakan kelompok 7. Itu izin share screen. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Sekarang hilang suaranya. 7 akan mempresentasikan mengenai rantai pasok dari Eduvis. Nah, ada Bulan Puspa Adani, kemudian ada Erina Tri Ramadina, kemudian ada saya sendiri Lain Aswika, kemudian ada Rizky Aditya,
kemudian ada Nabila Fikria, Maulana Kori, dan Otvan Christopher. Nah, langsung saja ke rantai pasok dari Eduvis ini. Nah, untuk input sendiri ada mentor, material, copywriter, desainer, animator, editor, dan developer. Kemudian selanjutnya untuk processing ada dilakukan kegiatan collect and sort, kemudian editing, programming, prototype, dan upgrading. Kemudian untuk distribusi, kami mendistribusikan aplikasi Eduvis ini di App Store sama Play Store. Kemudian untuk marketing, untuk mempromosikan dari Eduvis ini dilakukan di sosial media seperti Instagram dan di YouTube. Untuk selanjutnya ada konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. 2 orang memberikan tanggapan, silakan. Ayo, biar selesai. Wah, ternyata sampai jam segini ya. Saya pikir bisa 30 menit tadi. Coba satu deh kalau gitu yang beri tanggapan, silakan. Galuh. Galuh Febiarani. Ya, Bu. Coba tanggapannya apa? Ini rantai pasok atau bukan? Kayaknya bukan deh, Bu. Oke, kamu tahu nggak di sini produknya apa dan konsumennya siapa? Kan ini Eduvis ya, Bu. Ya. Maksud saya ketahuan nggak melalui bagan ini, kita jadi tahu nggak siapa aja ini potensial konsumennya, produknya tuh apa, kemudian suppliernya mereka dapat dari mana aja raw materialnya, ketahuan nggak? Oh, kalau menurut saya enggak, Bu. Oke, nggak ketahuan. Coba satu lagi deh, silakan nih, volunteer terakhir nih. Siapa yang mau dapat poin? Izin menanggapi, Bu. Silakan. Jadi menurut saya ini lebih ke rantai kegiatan sih, Bu, dibandingkan rantai pasok, karena ini lebih ke alur kegiatan yang akan dilakukan si Eduvisnya ini, Bu. Sepertinya seperti itu. Oke, makasih Adek. Oke, saya kasih tanggapan ya. Satu, yang namanya rantai, kita harus tahu di mana awal, di mana akhir. Ini saya bingung sih. Banyak garis yang terputus ini karena nggak ke shoot apa memang keputus di bawahnya nih. Saya nggak tahu ini awalnya dari mana, apa dari konsumer, masuk ke riset, apa dari riset ke konsumer, ya terus setelah developer putus ke bawah, upgrading putus, App Store putus. Jadi ini kayak bukan rantai, maksudnya nggak tahu alurnya gimana. Gitu satu. Maaf Bu, ini sepertinya tidak terlihat oleh screen. Oke, di bawahnya ada ya sebenarnya. Ada Ibu. Oke, terus panahnya nggak ada ya berarti di mana yang awal, di mana yang akhir ini ya. Belum ketahuan. Kalau bisa ada panahnya, jadi kita tahu kemana arahnya. Kemudian yang kedua, stakeholder-nya siapa aja ini? Ini kalau saya lihat memang masih kegiatan sih, input, processing, distributing, consumption, itu semua kegiatan, tapi saya nggak tahu kira-kira pihak-pihak yang terlibat di bisnis kalian tuh siapa aja. Kalian bergantung ke supplier siapa aja gitu. Belum jelas menurut saya. Jadi kalau dengar penjelasan yang dari kelompok-kelompok sebelumnya, nanti tolong diperbaikin ya. Berarti satu, kalian harus klasifikasi dulu siapa aja konsumennya. Yang kedua, siapa aja yang nyuplai bahan-bahan kalian. Berarti kan kalian nih bikin apa nih? Bikin Eduvis ini berarti suatu platform informasi ya, berarti ya? Iya Bu, ini tuh seperti, contohnya seperti ruang guru gitu Bu. Oke, berarti yang dijual apa itu?
konten pembelajaran. Konten pembelajaran. Berarti kalian di sini hanya mendistribusikan, maksudnya orang lain yang bikin, kalian cuman sebagai platform, kalian sebagai YouTube-nya lah misalnya, atau kalian yang bikin videonya. Di sini kami juga, ini kan tadi ada mentor ya Bu. Nah di situ mentor yang akan menjadi pengajar dalam konten edukasi ini Bu. Oke, berarti mentor yang jualan atau kalian yang hire mentor untuk suruh ngajarin konsumen kalian? Nangkap nggak maksud saya mentor yang jualan? Berarti mentor tuh kayak saya nih, mau buka kursus, saya posting di Eduvis, saya menerima kursus. Kalau yang mau kursus ini silakan hubungin saya. Nah, berarti itu yang penyedia layanannya adalah saya, mentor gitu. Kalau Eduvis yang menyediakan, berarti itu Eduvis yang bikin course-nya. Yang mau kursus silakan hubungi Eduvis, nanti ketika udah banyak student-nya ya atau muridnya, Eduvis yang nge-hire saya. Oke, saya hire kamu 2 pertemuan gitu untuk course-nya Eduvis. Nah, kalian di lini bisnis yang mana ini? Sebagai penyedia layanan atau hanya sebagai platform untuk mentor ngiklanin aja? Halo? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Sebenarnya bukan cuman informasi aja ya, Bu. Jadi itu kita juga ngejual jasa konsultasi juga. Dan untuk masalah masalah mentor itu kita nge-hire mentor gitu, Bu. Jadi kita sebagai penyedianya juga. Oke, berarti kalian yang memproduksi kan? Kalian yang memproduksi layanan, ya nggak? Iya, Ibu, benar. Berarti kalian di sini sebagai produsen. Nah sekarang kalau kalian mau bikin layanan, kalian itu butuh bahan-bahannya apa aja? Nah itu sebagai supplier nantinya. Kira-kira apa aja tuh bahan-bahan yang dibutuhin untuk ngebuat suatu layanan atau suatu jasa konsultasi? Atau untuk buat suatu course lah misalnya. Salah satunya kayak database juga, Bu, kayak misalkan kayak tentang materi-materi kayak cara budidaya ikan yang baik dan benar kayak gitu. Dari Oke, kalau jurnal. jurnal. Oke, berarti suppliernya siapa itu berarti? Kalau untuk database gitu. Penyedia database itu berarti siapa di bisnis kalian? Ini Bu, ada material sebagai penyedia database. Siapa? Siapa penyedianya? Nangkep nggak pertanyaan saya? Misalnya kalian butuh nih data tentang cara budidaya kayak tadi bilang. Nah, kalian tuh bisa dapetin itu tuh dari siapa gitu? Siapa yang punya database itu? Apa kalian harus beli data itu kah? Atau misalnya bisa di-download gratis misalnya. Tapi pertanyaannya tuh siapa yang punya database itu gitu. Jadi kalian dapatnya dari siapa? Izin masuk, Bu, dari mentornya juga bisa, dari kayak e-journal atau kita terhubung ke kayak repositori IPB gitu. Ya, oke. Berarti suppliernya itu tadi. Suppliernya adalah jurnal ilmiah. Yang kedua misalnya repositori IPB. Artinya kalau itu berbayar, at least kalian tahu bayarnya itu ke siapa? Ke supplier kan. Nah, berarti si repositori itu kalau misalnya langganannya berbayar, ya berarti itu adalah tempat kalian beli bahan gitu. Nah, makanya itu disebut supplier. Oke, berarti supplier tadi udah ketahuan ya, jurnal, repositori IPB, kemudian kalau bentuknya jasa mengajar, kalau kalian bikin kursus, berarti beli bahan jasa ngajarnya itu dari mentor. Nah, mentor itu bisa juga sebagai supplier berarti di sini. Karena dia yang menjual jasanya gitu. Kita beli jasanya dia gitu. Oke, kemudian masuk ke prosesor, berarti si Eduvis itu sendiri, kemudian masuk langsung ke konsumen kalau menurut saya. Kalau misalnya Play Store, App Store, itu kan mereka nggak membeli layanan kalian kan. Bukan mereka yang ngejualin ke konsumen kan. Mereka hanya sebagai bukan perantara. Mereka sebagai platform, kalian
naruh video kalian atau naruh iklan kalian gitu. Bahkan kalau misalnya kita harus bayar di YouTube ya, misalnya kita posting di YouTube tapi kita harus bayar ke YouTube-nya. Nah, YouTube itu sebagai supplier bahkan bisa jadi. Karena kita beli dari dia, beli space misalnya. Kayak misalnya Google Drive nih. Kalau cuma sampai 15 giga kan gratis, tapi ketika kita mau naruh video banyak banget di Google Drive, 1 tera misalnya kita harus beli Google Drive space kan. Nah, itu bisa jadi supplier si Google Drive-nya itu, bukan justru jadi platform. Nah, gitu. Artinya supplier itu kita belinya kemana untuk bisa menghasilkan produk atau jasa kita. Kalau saya lihat sih berarti kegiatannya itu cuma 3 sih, dari supplier, masuk ke Eduvis, langsung masuk ke konsumen. Karena yang Play Store, App Store, sosial media, YouTube ini bukan pihak yang mendistribute, mereka hanya sebagai platform aja, gitu. Gimana kira-kira tanggapannya kelompok 7? Tangkap nggak kira-kira penjelasan saya? Coba dijelasin lagi deh, kelompok 7. Otvan. Coba Otvan, kira-kira tadi suggestion atau saran saya gimana tuh? Silakan Otvan. Ya, Bu. Ya, gimana tadi feedback yang saya berikan bisa diulangin lagi nggak kira-kira? Mana nih Otvan nih? Iya, Bu, tadi kurang terdengar, Bu. Tadi kemana dong waktu saya ngejelasin? Coba yang lain deh. Kelompok 7 siapa nih? Ini nggak di rename pakai nomornya. Lain. Bu, Coba lain. Eduvis ini hanya ada 3 kegiatan, di mana ada supplier itu tadi dari seperti e-jurnal, kemudian ada dari mentor, repository IPB. Nah, kemudian untuk proses untuk distribusinya tadi itu tidak menggunakan Play Store, App Store, YouTube, sosial media ini karena itu hanya merupakan perantara yang digunakan dalam kegiatan ini, seperti itu, Bu. Dan langsung ke konsumen. Oke. Berarti si media tadi itu sebagai platform ya. Kalau disebut perantara takutnya ntar salah mengartikan. Oke. Kalian belum absen ya? Belum, Bu. Fadli belum ya? Oke, saya buatin BAP dulu. Kemudian sebenarnya untuk dikasih tugas juga. Kira-kira kalau misalnya saya buatkan tugas gimana nih? Saya pengen lihat aja sih udah mengerti belum. Kan masih ada tadi yang kebuang setengah jam ya. Kalian bisa ini kerja kelompok sendiri, simple aja setengah jam, karena kan udah tahu basicnya. Ini adalah komoditas. Jadi bikin rantai pasok komoditas aquaculture ini saya berikan di chat. Gini deh, ini ada 9 komoditas, silahkan cepet-cepetan ngetek ya di chat. Misalnya kelompok 1 mau ikan apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Berarti yang terakhir nanti, sorry kenapa saya ngirimnya ke Hafsah. Everyone. Berarti kelompok yang terakhir nanti dia semakin sedikit pilihannya. Ya, silakan tulis di chat kelompok 1 sampai kelompok 1 misalnya maunya apa, kelompok 2 apa, supaya nggak bentrok. Gue percaya aja lah sama temen kelompoknya.
Apaan? Sudah semua ini? Oke, nanti PJ-nya aja ya yang ngelis. Ini teman-temannya kelompok 1 sampai 9 apa aja komoditasnya. Kalau misalnya ada yang bentrok nih berarti yang duluan aja berarti. Yang duluan yang dapat. Nanti slide-nya ditaruh di share folder. Kemudian nggak usah dipresentasiin sih. Saya cuma butuh 1 slide rantai pasoknya aja sih. Sama nama kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semua ya ini ya? Baru ada kelompok 3, 2, 7, 5, 6, 9, 8. Berarti 2 kelompok belum milih. Ini kelompok 8, 2 milihnya nih. Yang benar yang mana? Itu yang awal itu Bandeng, Bu. Jadi bukan. Oke, rumput laut berarti belum ya? Belum ada yang ngambil ya? Sisanya aja nih kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4 belum milih, berarti kelompok 4 rumput laut. Oke. Oke, saya akhirin. Ini saya kirimkan screenshot-nya ke Fadli. Mohon maaf ini agak terlambat karena tadi saya janjiin setengah jam, ternyata lebih dari itu. Jadi sholat asarnya ketunda. Oke, saya kirimin ke Fadli ya, listnya. Berarti kelompok 8 itu Bandeng. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa absen. Saya udah bikinkan BAP-nya. Sampai ketemu minggu depan. Dan semoga bisa diserap materinya hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.